Jerawat, oh jerawat. Kapan sih kamu pergi dari muka? Udah rajin double cleansing, pakai skincare macem-macem, tapi kok jerawat masih balik juga ya? Beauties, kalau kamu ngalamin masalah jerawat yang datang dan pergi seperti si dia, artinya kamu perlu evaluasi lagi nih. Walaupun udah rajin pakai skincare dan lainnya, tapi kalau masih ada kebiasaan-kebiasaan yang memicu timbulnya jerawat, ya sama aja bohong dong. Di video kali ini dia akan kasih tahu beberapa kebiasaan yang ternyata bikin jerawat anteng nongkrong di muka. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Sarung bantal yang tiap hari kita gunakan untuk tidur bisa jadi masalah satu tempat menumpuknya sel-sel kulit mati dari wajah. Sisa skincare malam yang kita gunakan sebelum tidur bisa berpindah dari wajah ke sarung bantal. Belum lagi kotoran yang tadinya menempel di rambut juga bisa berpindah ke sarung bantal. Jika sarung bantal jarang dicuci dan diganti, maka kotoran-kotoran tadi bisa menempel ke wajah dan jadi memicu timbulnya jerawat. Karena kotoran tadi membawa bakteri ke wajah dan memicu iritasi hingga timbulnya jerawat. Gak cuma itu, tungau dan debu yang ada pada bantal dan kasur yang jarang dibersihkan juga bisa memicu alergi kulit yang lainnya. Berdasarkan apa yang disampaikan Dr. Ryan Steele dalam self.com, saran terbaiknya untuk mengganti sarung bantal adalah seminggu sekali. Kamu juga bisa merendamnya menggunakan air hangat terlebih dahulu untuk membunuh bakteri yang menempel di sarung bantal tersebut. Sama halnya dengan boneka kesayanganmu, kita nggak pernah tahu sebanyak apa kotoran yang menempel di permukaannya. Jadi buat jadwal rutin untuk mencuci boneka dan bantal yang ada di kamarmu ya. Membiarkan muka berada dalam kondisi yang kotor terlalu lama jelas tidak baik. Tapi terlalu sering mencuci muka juga tidak disarankan loh beauties. Umumnya kita disarankan untuk mencuci muka sebanyak 2 kali sehari, yaitu di pagi dan malam hari. Dampak yang mungkin terjadi karena terlalu sering cuci muka adalah kulit yang kering, karena muka kehilangan minyak alami yang diproduksinya. Sedangkan kulit wajah yang kering akan lebih mudah iritasi. Pada kondisi kulit yang ada jerawat, mencuci muka terlalu sering justru bisa memperburuk kondisi jerawat. Ketika mencuci muka pun, kamu disarankan untuk menggunakan jenis sabun cuci muka yang paling sesuai dengan kondisi kulitmu. Tapi coba pilih sabun cuci muka yang bebas alkohol dan parfum, karena kulit wajah lebih rentan iritasi dengan dua bahan tersebut. Gerakan ketika mencuci wajah juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kamu menggosoknya terlalu keras sampai merusak skin barrier. Kalau kamu masih bingung gimana cara cuci muka yang tepat, nih dia udah pernah kok buatin videonya. Cek link videonya di description box ya. Bukan cuma muka aja yang perlu dibersihkan, tapi alat makeup yang digunakan pada muka juga harus rutin dibersihkan ya beauties. Karena alat makeup jadi salah satu tempat yang nyaman berkembangnya bakteri penyebab jerawat. Apalagi kalau brush atau sponge tidak kamu simpan dalam tempat yang rapi, bakal makin cepet kotor deh. Usahakan untuk menyimpan sponge dan makeup brush kamu di tempat yang bersih dan kering. Untuk membersihkannya kamu bisa menggunakan sabun pembersih khusus brush dan sponge, atau bisa juga menggunakan sampo bayi. Untuk menggosok brushnya juga udah dijual alat khususnya kok. Ada berbagai macam bentuk bola. Salah satu yang mudah didapatkan adalah bentuk egg brush. Untuk mengeringkannya kamu bisa di dekat jendela supaya tertiup angin dan sinar matahari. Kalau brush dan sponge kamu udah bersih, pastikan bahwa kondisinya sudah kering sempurna sebelum disimpan kembali. Yang hobinya drakoran sampai pagi harus atur ulang jadwal tidurnya. Kalau enggak mau jadi jerawatan. Waktu tidur di malam hari adalah waktunya tubuh untuk istirahat dan memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Jika waktu tersebut berkurang atau terganggu, maka akan berdampak pada kestabilan produksi hormon dalam tubuh. National Sleep merekomendasikan waktu tidur bagi orang dewasa minimal 7 hingga 9 jam setiap malam. Ketika tidur, kulit akan memproduksi sitokin, yaitu protein dalam tubuh yang dapat membantu menjaga imun termasuk yang menyerang kulit. Dalam sleep.org dijelaskan bahwa ada studi dengan hasil bahwa kurang tidur dapat memicu timbulnya jerawat. Orang yang kualitas dan kuantitas tidur lebih baik, lebih rendah risiko jerawatnya dibandingkan dengan orang yang sering begadang atau kualitas tidurnya tidak baik. Selain itu, kondisi tubuh yang kurang tidur juga berdampak pada kondisi tubuh yang mudah merasa lelah dan ternyata berkaitan juga dengan jerawat. Dari kebiasaan-kebiasaan yang tadi nih dia sebutin, mana nih yang paling sering kamu lakuin? Coba komen di bawah ya. Nah, mulai sekarang juga, coba yuk pelan-pelan ganti kebiasaan kamu supaya jerawat minggat. Kalau ada yang udah berhasil move on dari kebiasaan-kebiasaan tadi, jangan lupa komen juga ya. Ini dia pamit, see you on the next video. Ciao Bella!